apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Inilah saatnya. Setelah menggunakan teknik 1000 penguasa tanpa bayangan, Xion biasanya berhenti sejenak, dan jeda seperti itu benar-benar fatal. Jadi sosok Xion berkelebat, muncul di depan sosok ilusi Xion. Kemudian penguasa kuno api surgawi menghantam ke bawah, yang membuat sosok ilusi Xion terpukul keras. Tubuhnya terlempar ke belakang dan akhirnya jatuh ke tanah. Kemudian, suara jernih terdengar. Tantangan ke-37, kemenangan. Kali ini jumlah total tantangan Xion diumumkan. Ini adalah kali ke-37 Xion akhirnya menang. Tiba-tiba sosok ilusi Xion berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan perlahan menghilang. Kemudian pemandangan di sekitarnya kembali ke menara roh kekosongan Shinchan. Saat cahaya menghilang, 3 tetes cairan spiritual mengembun di depan Xion. Melihat 3 tetes cairan spiritual ini, senyum puas segera muncul di wajah Xion. Dia menantang 37 kali dan gagal 36 kali. Meskipun prosesnya sulit, hasilnya sangat berharga. Xion pertama-tama duduk bersila, tidak langsung menyentuh cairan spiritual itu. Ia memiliki anggapan bahwa cairan spiritual itu dapat berubah menjadi berbagai kemampuan. Dan ia ingin menguji apakah anggapan ini benar. Xion pertama kali menyentuh cairan spiritual itu dengan jarinya, dan seketika berubah menjadi ki asal abadi yang padat. Ia tidak terkejut bahwa cairan itu dapat berubah menjadi ki asal abadi. Mari kita coba mengubahnya menjadi kekuatan jiwa, pikir Xion. Kemudian jiwa yang berkembang di hadapannya mengembun menjadi bentuk jari, dan ia dengan lembut menyentuh tetes kedua cairan spiritual itu. Tatapan Xion tertuju padanya dengan seksama. Cairan spiritual itu berkelebat dan Xion sangat gembira, seperti yang ia duga. Tetes cairan spiritual ini memang telah berubah menjadi kekuatan jiwa. Ia belum pernah melihat kekuatan jiwa yang dapat diserap muncul dengan cara ini sebelumnya. Karena cairan spiritual itu dapat berubah menjadi ki asal abadi dan kekuatan jiwa yang dapat diserap. Xion segera memiliki ide yang lebih berani. Ia mengangkat tangannya dan seberkas api surgawi muncul di telapak tangannya. Sungguh anak yang pemberani. Mengamati Xion dari samping, Tetua Zan tak kuasa menahan senyum puas. Awalnya ia mengira bahwa tanpa bimbingannya, Xion tidak akan pernah menemukan bahwa cairan spiritual dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi. Namun imajinasi Xion yang berani jelas jauh melampaui harapan Tetua Zan. Saat api surgawi mendekati cairan spiritual, Xion menelan ludah dengan gugup. Begitu api surgawi menyentuh cairan itu, ia langsung berubah menjadi tetesan merah menyala. Energi atribut api yang terkandung di dalamnya memenuhi Xion dengan kegembiraan yang tak terbatas. Astaga, ini benar-benar berhasil. Xion tak kuasa menahan tawa dan mengumpat. Ia hanya mencobanya karena penasaran, tetapi ia tidak menyangka akan benar-benar berhasil. Xion dengan bersemangat menatap Tetua Zan, seolah-olah sedang pamer di depannya, sehingga Tetua Zan tak kuasa mengangkat alisnya. Anda berhasil. Sebenarnya saya berencana membuat Anda memohon pada saya. Jadi bagaimana hadiah untuk memenangkan tantangan ini? Apakah Anda puas? Tetua Zan terkekeh. Xion memutar matanya ke arah Tetua Zan, dalam hati mengumpat. Apakah semua orang tuanya menggunakan pengetahuan luas mereka untuk mempermainkan orang lain? Saya pernah ditipu oleh Tetua Yo sebelumnya, dan sekarang Tetua Zan mempermainkan saya. Namun, melihat 3 tetes cairan spiritual yang telah berubah menjadi energi yang berbeda, Xion untuk sementara membiarkannya dan mengabaikan tipu daya Tetua Zan. Tidak buruk. Xion mengangguk sambil tersenyum. Ekspresi Tetua Zan berkedut mendengar ini. Melihat ekspresi Xion, Tetua Zan ingin sekali menampar anak itu. Baiklah, kalau begitu Anda bisa menjelajah sendiri. Saya hanya akan mengamati dengan tenang. Setelah mengatakan ini, Tetua Zan berbalik, seolah tidak berniat memperhatikan Xion. Tuan,
Bukan itu maksud saya. Saya benar-benar sangat puas dan saya harus berterima kasih pada bimbingan Anda. Suen segera mengubah ekspresinya terkekeh dan berlari ke Tetua Zhan dengan senyum menjilat. Tetua Zhan melirik Soyen dan mendengus dingin. Sekarang Anda tahu untuk memanggil saya Tuan. Saya yakin Anda sudah mengutuk saya sebagai orang tua dalam hati Anda. Tetua Zhan berkata dengan dengusan dingin. Soyen terdiam dan tersenyum patuh lagi, tampak sangat menjilat. Saya tidak akan berani. Tuan adalah yang terkuat. Jika bukan karena Tuan, saya pasti tidak akan bisa memenangkan tantangan. Apalagi menerima hadiah, semua ini berkat Tuan. Soyen melanjutkan dengan lebih banyak sanjungan. Melihat penampilan Soyen, Tetua Zhan tahu bahwa kata-kata Soyen tidak tulus. Tetapi orang selalu senang mendengar hal-hal baik dan ekspresinya pelan melunak. Sikap Anda dalam mengakui kesalahan Anda tidak buruk. Karena itu saya akan memberi Anda sedikit petunjuk lagi. Tetua Zhan akhirnya tersenyum tipis lalu membimbing Soyen ke tingkat teknik kultivasi dengan lambaian tangannya. 2 aliran cahaya berhenti di telapak tangannya dan 2 lembar giok muncul. Tuan, mungkinkah ini teknik kultivasi tingkat tinggi? Melihat 2 lembar giok di tangan Tetua Zhan, Soyen segera menduga bahwa itu bukan teknik biasa. Tetua Zhan mengangguk sedikit. Soyen sangat gembira dan hampir melompat kegirangan. Teknik surgawi tingkat ke-8 telah berevolusi ke tingkat ketinggian. Dan dengan peningkatan kekuatan, dia membutuhkan teknik yang lebih kuat lagi. Teknik surgawi tingkat ke-8 telah berevolusi menjadi teknik transformasi surga. Tetapi itu hanya mencapai tingkat dunia. Soyen membutuhkan teknik tingkat suci atau bahkan lebih tinggi. Jika tidak, teknik kultivasinya akan menjadi kelemahannya. Ini ada 2 teknik kultivasi. Tetua Zhan memegang satu di masing-masing tangan, seolah ingin Soyen memilih. Bisakah saya hanya memilih 1 teknik kultivasi? Tanya Soyen sambil melihat 2 gulungan giok di tangan Tetua Zhan. Seperti yang diharapkan, Tetua Zhan mengangguk sedikit. Apa perbedaan antara kedua gulungan giok ini? Soyen terus bertanya. Sementara Tetua Zhan lebih terfokus pada gulungan giok di tangan kanannya. Tuan, saya akan memilih yang kanan. Soyen secara alami memperhatikan tatapan aneh di mata Tetua Zhan. Mendengar ini, wajah Tetua Zhan menunjukkan keterkejutan. Dia belum mengatakan apapun, tetapi ekspresinya sepertinya sudah memberitahu Soyen. Teknik kultivasi ini disebut teknik roh kekosongan Xinchen. Sesuai namanya, teknik ini melengkapi menara roh kekosongan Xinchen. Namun teknik ini sangat sulit untuk dikultivasi. Perhatikan, bukan hanya sulit tetapi sangat sulit. Di sebelah kiri saya adalah teknik tingkat domain yang cukup untuk Anda. Tetapi begitu Anda mengikuti teknik roh kekosongan Xinchen, tidak ada jalan kembali. Jadi saya harap Anda akan memutuskan dengan hati-hati. Tetua Zhan menatap Soyen dengan serius dan berkata perlahan. Soyen melihat kedua teknik itu, lalu pandangannya tertuju pada tangan kanan Tetua Zhan. Tuan, apakah Anda tidak mengenal saya? Apapun yang sulit, saya akan memilihkannya. Semakin mudah mendapatkan kekuatan, semakin rapuh pula. Tanpa ragu, saya memilih teknik roh kekosongan Xinchen. Soyen menunjuk tekan tangan kanan Tetua Zhan. Senyum percaya diri terpancar di wajahnya. Soyen ingat bahwa Tetua Yu pernah memberinya 2 teknik kultivasi untuk dipilih, dan dia dengan tegas memilih teknik pembakaran. Justru karena pilihannya menggunakan teknik pembakarannya lah, ia menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang perjalanan. Selalu berhasil mengubah bahaya menjadi keselamatan dengan teknik pembakaran. Namun juga karena pilihan Soyen yang tepatlah ia bisa mencapai titik ini hari ini. Kali ini Soyen sama sekali tidak ragu. Dia memilih teknik roh kekosongan Xinchen. Dengan kata lain, Soyen harus memilih teknik roh kekosongan Xinchen. Meskipun Tetua Zhan tidak mengatakannya secara eksplisit, Soyen secara alami menduganya. Sekarang dia dan menara kekosongan Xinchen tak terpisahkan. Dan rahasia yang tersembunyi di dalam menara itu pada akhirnya perlu diungkap oleh Soyen.
Keberanian Anda selalu menjadi hal yang paling saya kagumi. Sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Tetua Zan memandang Xiaoyan, matanya berbinar penuh kekaguman. Xiaoyan mewujudkan pepatah. Mengetahui ada harimau di pegunungan, namun tetap memasuki sarang harimau. Bagaimana seseorang bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Setelah berbicara, Tetua Zan dengan lembut melemparkan teknik Rokusoan Shinchan kepada Xiaoyan. Teknik Rokusoan Shinchan akan sepenuhnya terintegrasi dengan teknik surgawi tingkat 8 Anda. Justru karena teknik surgawi tingkat 8 itulah Anda memenuhi syarat untuk mengkultivasi teknik Rokusoan Shinchan. Selain itu, Anda harus mengkultivasi teknik surgawi tingkat 8 hingga teknik transformasi surga agar memenuhi syarat, tetapi Anda telah melakukannya. Teknik Rokusoan Shinchan seperti teknik surgawi tingkat 8 juga dapat berevolusi seiring peningkatan kekuatan Anda. Tetua Zan menjelaskan perlahan. Xiaoyan memegang gulungan giok teknik Rokusoan Shinchan dan matanya memancarkan cahaya tajam. Teknik Rokusoan Shinchan juga dapat berevolusi. Ada syarat untuk evolusi. Xiaoyan sedikit penasaran. Teknik surgawi tingkat 8 membutuhkan penyerapan 3 harta karun langka, tetapi sekarang Xiaoyan telah menembus ke tingkat dosian. Kekuatan ketiga harta karun langka itu jelas tidak lagi begitu magis. Lebih tepatnya, itu adalah teknik surgawi tingkat 8 yang berevolusi menjadi teknik roh kekosongan Shinchan. Setelah berevolusi menjadi teknik roh kekosongan Shinchan, ia mencapai teknik tingkat domain. Dan langkah selanjutnya adalah tingkat alam. Syarat untuk maju ke tingkat alam hanyalah sangat berat. Karena Anda perlu mendapatkan 3 jantung api. Tetua Zan berkata lagi dan Xiaoyan mengerutkan kening mendengar ini. Jantung api, di mana saya bisa menemukannya? Xiaoyan terus mendesak, mengetahui dari mananya bahwa ini bukan masalah sederhana. Jantung api umumnya ada di dalam tingkat menengah, mungkin di lautan kekosongan, atau mungkin di relik dewa. Jantung api adalah asal mula api. Karena doa agung Anda adalah api, teknik roh kosongan Shinchan akan berevolusi sesuai dengan kondisi yang dibentuk oleh doa agung Anda. Sumber jantung api ini tidak diketahui. Dan kita tidak tahu di mana menemukannya, jadi sangat sulit untuk menemukannya, tetapi Anda harus mencarinya. Karena hanya dengan mengembangkan teknik roh kekosongan Shinchan, Anda dapat memasuki tahap selanjutnya dari teknik roh kekosongan Shinchan. Satu Tetua Zan berbicara jelas dari nadanya bahwa mendapatkan 3 hati api adalah tugas yang hampir mustahil. Di 3000 alam yang luas ini hanya ada 9 jantung api dan Anda harus mendapatkannya 3 di antaranya. Mereka mungkin sudah memiliki orang lain atau mungkin belum ditemukan. Apapun mungkin terjadi, bagi orang biasa menemukan jantung api hampir mustahil. Itu membutuhkan bukan hanya keberuntungan tetapi juga kekuatan untuk mendapatkannya. Menara roh kekosongan Shinchan akan membimbing Anda ke jantung api dan teknik roh kekosongan Shinchan akan memberi Anda kekuatan untuk mendapatkannya. Dari 9 jantung api, Anda hanya perlu mendapatkan 3. Setelah mendengar kata-kata Tetua Zan, Xiaoyan tercengang. Konsep ini memang seperti yang dijelaskan Tetua Zan sangat sulit. Hanya ada 9 hati api di seluruh 3000 alam. Mendapatkan 3 untuk mengembangkan teknik roh kekosongan Shinchan. Jika dia menemukan jantung api tanpa pemilik, itu tidak masalah. Tetapi jika dia menemukan jantung api yang sudah memiliki pemilik, Xiaoyan tidak punya pilihan selain membunuh dan merampok. Namun mereka yang memiliki jantung api bukanlah orang biasa. Singkatnya, setidaknya untuk saat ini harapan tampaknya tipis. Jika Anda merasa terlalu sulit untuk mencampainya, Anda bisa memilih untuk menyerah. Belum terlambat untuk menyerah sekarang.
Melihat ekspresi ragu-ragu Xiaoyan, tetua Zhan bertanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun kedengarannya sangat sulit bagi Anda, menyerah itu mustahil. Saya hanya ingin tahu bagaimana menara roh kekosongan Xinchen dapat membawa Anda untuk menemukan jantung api. Xiaoyan mendongak ke arah tetua Zhan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tetua Zhan awalnya mengira ekspresi berpikir Xiaoyan berarti dia ingin menyerah. Tetapi tampaknya dia sedang merenungkan bagaimana cara mendapatkannya. Dia tersenyum dan seberkas cahaya muncul di tangannya memperlihatkan versi miniatur menara roh kekosongan Xinchen. Tetua Zhan mengangkat tangannya dan seberkas cahaya melesat dari puncak menara, menggelamkan sekitarnya dan dalam kegelapan. Kemudian bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul yang langsung dikenali Xiaoyan. Ini peta 3000 alam laut kekosongan. Seru Xiaoyan dengan terkejut. Peta bintang di tangannya hanyalah sebagian yang diberikan kepadanya oleh Xiao Wutian. Tetapi ini bukan lagi peta bintang. Tampaknya itu adalah versi miniatur dari seluruh lautan hampa. Seolah-olah dia berada di lautan hampa ini, dengan semua alam dan ruang ditampilkan dengan jelas di depan mata Xiaoyan. Saat Xiaoyan bergerak, lautan hampa bergerak bersamanya, dan dengan sebuah pikiran dia dapat memperbesar dan memperkecil jauh melampaui peta bintang datar. Di dalam peta bintang, Xiaoyan melihat 9 pancaran cahaya bintang merah menyala, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. 9 pancaran cahaya ini ada di seluruh lautan hampa, dan mata Xiaoyan melebar karena takjub saat ia menatapnya. Tetua Zhan, apakah cahaya merah menyala ini adalah bintang api? Tanya Xiaoyan kepada tetua Zhan. Ya, menara roh kekosongan Xinchen dapat menunjukkan kepada Anda seluruh lautan kekosongan ini, dan api ini tepat berada di lokasi jantung api. Bagi Anda, lautan hampa ini sama sekali tidak dikenal. Area tempat jantung api ini berada semuanya tidak diketahui oleh Anda. Bahkan jika Anda mengetahui lokasi tepatnya, akan sangat sulit untuk menemukannya. Tetua Zhan mengangguk dan melanjutkan. Xiaoyan juga menggaruk kepalanya. Memang dia masih memiliki terlalu sedikit informasi tentang lautan hampa. Saat ini Xiaoyan baru sementara memahami kota 1000 bintang dan bintang Hongmeng. Namun jujur saja, Xiaoyan belum benar-benar bersentuhan dengan dimensi spesial baru. Xiaoyan dengan cermat mempelajari lautan hampa, melihat titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dimensi spesial tersebut. Akhirnya Xiaoyan menemukan satu titik cahaya. Dengan lamben tangannya, dia memperbesarnya lagi. Sebuah titik cahaya perlahan bergerak maju di antara telapak tangan Xiaoyan. Ini adalah bahtera tanpa rasa takut tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada saat ini. Namun, titik cahaya ini sebenarnya tidak menunjukkan lokasi bahtera tanpa rasa takut, melainkan lokasi menara roh kekosongan Xinchen. Peta bintang yang dibuat oleh menara roh kekosongan Xinchen ini memungkinkan Anda untuk menandai dan mencatat objek-objek tertentu. Peta bintang saat ini hanya memandai lokasi ruang batas, tetapi tidak mencatat jenis ruang batas apa tempat-tempat ini. Anda perlu menyelesaikan secara bertahap. Lanjut tetua Zhan. Xiaoyan setelah mendengar ini merasa jengkel. Selain ruang-ruang dibatasi, terdapat banyak arena tak dikenal di laut hampa. Xiaoyan harus mencatatnya satu persatu. Apakah ini membunuhnya? Saya harus mencatatnya satu persatu. Apa Anda bercanda? Seru Xiaoyan dengan terkejut. Itu tidak perlu. Meskipun lautan hampa sepenuhnya kehampaan, ia masih terbagi menjadi beberapa wilayah. Kota 1000 bintang yang akan Anda tuju adalah pusat wilayah ini. Anda seharusnya bisa mendapatkan informasi dasar tentangnya di sana. Namun apakah Anda bisa mendapatkannya tergantung pada kemampuan Anda. Informasi detail tentang suatu wilayah belum dirilis. Semuanya berada di tangan aliansi Dewa Petarung. Tetapi mereka yang berada di alam tingkat rendah seharusnya dapat menukarnya dengan pilki asal abadi. Jelas tetua Zhan kepada Xiaoyan.
Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Dia benar-benar takut harus mencatat setiap wilayah satu persatu. Itu akan menjadi tugas yang sangat membosankan dan rumit. Jadi Xiaoyan menghela nafas lega, melihat di mana Bahtera tak kenal takut berada sekarang. Itu hanya sejauh jengkal tangan dari kota 1000 bintang. Namun akan membutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk terbang ke sana. Seandainya saja benar-benar sedekat kelihatannya, Xiaoyan menghela nafas, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk perjalanan, yang memang cukup merepotkan. Begitu kekuatan Anda mencapai level tertentu, Anda akan mampu melepaskan teknik penumpukan kekosongan Bahtera dan mencapai kota 1000 bintang dalam beberapa tahun. Namun dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya bisa menggunakan perjalanan bintang dengan bantuan Piki asal abadi. Lakukan perlahan. Periode ini juga merupakan kesempatan sangat baik bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam, kekuatan Anda harus menjadi lebih kuat lagi. Cepatlah nak, dan serap teknik roh kekosongan Shinchan. Gerbang pertempuran praktis juga merupakan cara tercepat bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda saat ini. Tetua Zen berkata perlahan. Xiaoyan mengangguk dan lautan bintang menghilang. Xiaoyan dapat memeriksa lautan bintang kapan saja hanya dengan sebuah pikiran. Xiaoyan kembali ke tingkat kelima gerbang pertempuran praktis. Dia belum menyerap 3 tetes cairan spiritual yang dia terima setelah mengalahkan gerbang hijau. Segera Xiaoyan duduk bersila, bersiap untuk menyerap 3 tetes cairan spiritual dengan atribut berbeda terlebih dahulu. Xiaoyan menelan cairan spiritual yang diresapi Qi asal abadi. Energi asal abadi yang melimpah sekali lagi memungkinkannya merasakan kekuatan kemajuannya. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, itu sudah cukup memuaskan baginya. Karena itu merupakan peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan stagnasi sebelumnya. Dengan sedikit cairan spiritual lagi, saya seharusnya bisa menembus ke tahap akhir alam Dosyan bintang 1. Gumam Xiaoyan pada dirinya sendiri, lalu mengalihkan pandangannya ke 2 tetes cairan spiritual lainnya. Satu adalah kekuatan jiwa dan yang lainnya adalah cairan spiritual merah menyala. Kedua tetes tersebut memancarkan energi yang berbeda, membuat Xiaoyan agak bersemangat. Xiaoyan pertama-tama menelan cairan spiritual dengan atribut kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa yang terkuat terpancar darinya, menyehatkan jiwanya. Setelah menembus ke alam suci kekuatan jiwa, Xiaoyan sudah lama tidak mengolah kekuatan jiwanya. Menelan cairan spiritual lebih lanjut, mengkonsolidasikan kekuatan jiwa alam sucinya. Cairan spiritual ini akan menjadi ramuan pemulihan tingkat atas yang mutlak selama pertempuran yang menghabiskan banyak energi. Seru Xiaoyan dengan gembira. Membuka matanya, dia tidak dapat menemukan pil pemulihan yang cocok untuk kekuatan jiwa alam sucinya. Dan cairan spiritual ini tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi juga merupakan obat yang sangat baik ketika kekuatan jiwanya benar-benar habis. Xiaoyan bertekad untuk mengumpulkan sebanyak mungkin untuk penggunaan di masa mendatang. Pertempuran yang akan datang akan jauh lebih berat dan persiapan yang lebih matang berarti peluang kemenangan yang lebih besar. Bisakah setetes atribut api ini juga meningkatkan kekuatan api surgawi saya? Gumam Xiaoyan ragu-ragu menatap tetes terakhir cairan spiritual merah menyala itu melalui teknik surgawi tingkat 8. Api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan telah menyatu membentuk api surgawi baru, sekaligus mampu terpisah. Xiaoyan hanya selalu agak tidak puas dengan menggunakan api surgawinya. Api surgawi sebenarnya sangat kuat, tetapi kecemerlangannya tertutupi oleh 1000 penguasa tanpa bayangan, terutama karena dia belum memperoleh teknik bertarung yang dapat memanfaatkan api surgawi.
Tetapi api surgawi adalah kekuatan terkuat yang saat ini dapat dilepaskan Sioyen dengan api surgawi. Tentu saja, jika Sioyen benar-benar mengumpulkan semua kekuatan api surgawi untuk memadatkan teratai api surgawi, itu akan sebanding dengan atau bahkan lebih kuat dari seluruh penguasa tanpa bayangan di tingkat domain. Namun satu-satunya kelemahan adalah waktu persiapan yang berlebihan yang dibutuhkan dalam pertempuran, kecuali dia bisa menahan lawannya. Tidak mungkin Sioyen punya waktu untuk mempersiapkan teratai api surgawi super. Saya ingin tahu apakah ada teknik bertarung yang cocok untuk api surgawi di tingkat kultivasi. Tapi saya tidak bisa mendapatkannya sekarang. Gumam Sioyen lalu menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Terlalu mengejar kecepatan bukanlah hal yang baik. Sioyen menelan cairan spiritual merah menyala itu dan langsung merasakan sensasi terbakar di perutnya. Beberapa saat kemudian, api surgawi di dalam dirinya menjadi bergejolak, tapi bukan dengan keras, melainkan bergejolak karena dengan panik menyerap energi dari cairan spiritual tersebut. Sioyen jelas merasakan bahwa api surgawi di dalam dirinya telah menjadi lebih kuat. Ini juga ramuan yang sangat baik untuk memulihkan api surgawi. Sioyen tertawa. Dia tahu bahwa cairan spiritual ini dapat berubah menjadi ki asal abadi. Kekuatan jiwa dan kekuatan api surgawi meningkatkan ketiganya. Cairan ini juga memungkinkan pemulihan kekuatan yang cepat selama pertempuran. Tidak ada ramuan lain yang dapat menandingi kecepatan pemulihan ajaib cairan spiritual ini. Sioyen merasakan kekuatan yang terpancar dari cairan spiritual di dalam tubuhnya. Kekuatan ini memberikan kesenangan yang luar biasa. Setelah menelan 3 tetes cairan spiritual, Sioyen merasa bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya. Merasakan kekuatan yang meluap di dalam dirinya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Sioyen. Jika saya memiliki cukup cairan spiritual dan mengubahnya menjadi kekuatan api surgawi, bukankah saya bisa menciptakan teratai api surgawi yang benar-benar super? Mata Sioyen bersinar terang. Idenya mungkin tidak mustahil. Dengan cukup cairan spiritual, ia memang bisa melepaskan teratai api surgawi berukuran besar. Kekuatan itu menakutkan bagi orang yang dengan memikirkannya. Mampu menciptakan teratai api surgawi yang 2 kali lebih kuat, mungkin akan 1 tingkat lebih kuat daripada teknik do tingkat domain. Jika bisa, 3 kali lipat. Bahkan dosian bintang 3 pun mungkin akan takut karena daya hancurnya yang tak terbayangkan. Sioyen segera memfokuskan perhatiannya pada gerbang pertempuran biru. Dari keempat gerbang, Sioyen telah menantang gerbang putih dan hijau. Sekarang ada gerbang biru dan ungu. Kedua gerbang ini tentu saja jauh lebih sulit daripada gerbang putih dan hijau, tetapi adanya juga akan lebih besar. Yang menarik perhatian Sioyen adalah cairan spiritual dalam hadiah tersebut. Jika ia memiliki cukup banyak cairan spiritual, prioritas utamanya Sioyen adalah meningkatkan kekuatannya hingga tahap akhir dosian bintang 1. Jika ia memiliki kelebihan, ia berencana untuk menyimpannya, karena itu akan menjadi kartu truf terkuatnya. Jika terjadi pertempuran yang sulit, tapi saya harus mencerna teknik roh kekosongan Shinchen terlebih dahulu. Sioyen agak bersemangat. Ia mengeluarkan gulungan giok teknik roh kekosongan Shinchen. Ia telah membakar teknik tersebut hingga tingkat ke-8 teknik surgawi. Dan sekarang telah berevolusi lagi menjadi teknik roh kekosongan Shinchen. Dari tingkat pemula hingga tingkat mahir, 1 teknik diikuti oleh teknik lainnya. Terkadang Sioyen merasa bahwa kebetulan seperti itu benar-benar menakutkan, dan ia bahkan merasa sulit untuk mempercayainya. Sioyen sedikit mengencangkan kekeramannya, menghancurkan gulungan giok itu. Gulungan giok itu meledak berubah menjadi cahaya bintang yang kemudian membanjiri pikiran Sioyen. Jumlah informasi yang luar biasa itu membuat Sioyen sedikit merutan kening. Tetapi dengan pemahamannya, alisnya yang berkerut perlahan rileks setelah hanya sesaat.
Segi tangannya berubah di depan dadanya dan pusaran energi abadi di dalam tubuhnya segera mulai beredar dengan cepat. Soyen segera membuka matanya, mengeluarkan ratusan ribu pil ki asal abadi dan mengubahnya menjadi ki asal abadi yang padat, yang kemudian mengalir deras ke dalam tubuh Soyen. Baik itu Dodi atau Dosian, seseorang tidak dapat menyerap dan menerima ki asal kaisar atau ki asal abadi tanpa batas, hanya dengan memiliki di dalam tubuh mereka. Perasaan ini sangat terasa setelah mencapai tingkat Dosian. Setelah mempelajari teknik roh kekosongan Shinchen, Soyen tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Karena daya hisap yang tiba-tiba terpancar dari tubuhnya sangat luar biasa. Namun perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Bahkan dalam waktu sesingkat itu, dia menyerap ratusan ribu pil energi asal abadi. Dan raut wajah gembira muncul di wajah Soyen. Karena dia sekarang hanya selangkah lagi dari tahap akhir Dosian bintang 1. Setelah menguasai teknik roh kekosongan Shinchen, kekuatan Soyen meningkat ke level lain. Teknik Do dan metode kultivasi sangat penting dalam kultivasi. Metode kultivasi yang baik menentukan tingkat teknik Do, apa yang dapat dipelajari seseorang. Jika bukan karena fakta bahwa metode kultivasi yang sebelumnya dikultivasi Soyen ada teknik surgawi tingkat 8 yang terus berkembang. Meskipun hanya di peringkat dunia, itu masih tidak lebih lemah dari metode kultivasi peringkat suci biasa. Oleh karena itu, Soyen tidak akan mampu memiliki cukup energi asal abadi untuk melepaskan teknik Do peringkat domain. Sekarang, setelah mengembangkan teknik surgawi tingkat 8-nya menjadi teknik roh kekosongan Shinchen, metode kultivasinya telah mencapai peringkat suci. Pusaran energi abadinya sekarang dapat menampung lebih banyak energi asal abadi, memungkinkan Soyen untuk melepaskan teknik tempur yang lebih kuat dari sebelumnya. Soyen berdiri lagi, kali ini menghadap gerbang biru. Tidak mengherankan dia melanjutkan tantangannya sendiri. Seiring Soyen menjadi lebih kuat, sosok ilusi Soyen di dalam gerbang tempur juga menjadi lebih kuat. Meskipun sosok ilusi Soyen tidak tetap sama, jelas rekor dan tingkat kekuatan di dalam gerbang tempur akan terus dipecahkan. Terutama karena Soyen sebagai master menara roh kekosongan Shinchen terus memantau perubahan tersebut. Namun meskipun Soyen telah menjadi lebih kuat, tetapi versi yang dia tantang juga menjadi lebih kuat. Mengalahkan gerbang biru tetap sangat sulit, dan Soyen sekarang akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti teknik dan metode untuk menang dalam pertempuran sebenarnya. Sementara itu, anggota tim Soyen juga sibuk berlatih. Batra tanpa rasa takut memiliki ruang tempur spesial dengan ruang independen di mana pertempuran tidak akan merusak kapal. Batra itu juga memiliki fungsi perbaikan sendiri, yang berarti kerusakan apapun dari pertempuran tidak dapat ditimbulkan di sana, menjadikannya ideal untuk pelatihan praktis. Lindong dan kedua saudaranya telah kembali ke Batra mereka sendiri, sementara semua orang di tim tanpa rasa takut, kecuali Soyen yang sedang mengasingkan diri, telah datang ke ruang tempur. Mereka menuruti nasihat Soyen. Hanya pertarungan sesungguhnya yang menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan dan menembus hambatan. Saat ini, di medan perang, Long Yi dan Long Xintian terlibat dalam pertempuran sengit. Kekuatan Long Yi di tahap awal bintang 9 sebenarnya seimbang dengan kekuatan Long Xintian di tahap akhir bintang 9. Sangat dahsyat. Kedua kekuatan itu terlempar ke belakang setelah bertabrakan. Long Xintian mengguncang lengannya yang masih terasa sakit akibat benturan, dan melihat sumber naga di kejauhan dengan dua lengan naga sebesar gunung. Setelah belajar dari naga untuk beberapa waktu, postur bertarung Long Yi telah berubah. Dibandingkan sebelumnya ketika dia hanya bisa menggunakan tubuh aslinya dan metode serangan sederhana, dia sekarang dapat mengubah tubuh aslinya sesuka hati. Kulit Long Yi sekarang berwarna emas gelap, dan kilat yang menyambar tubuhnya juga memiliki lapisan emas gelap tambahan. Aura yang diberikan Long Yi kepada semua orang bahkan lebih mengesankan daripada aura Long Xintian. Yu Juyin benar-benar sesuai dengan namanya. Namun garis keturunan naga saya juga bukan hal yang mudah.
Saudara Longgi, saya serius. Tubuh Long Xintian meraung dan kekuatan garis keturunannya sepenuhnya dilepaskan. Ternyata Longgi mampu bertarung imbang dengan Long Xintian sebelumnya karena Long Xintian belum menggunakan kekuatan garis keturunannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Long Xintian luar biasa. Bagaimanapun juga dia adalah yang terkuat kedua di tim selain Xiuyan. Tinju Longyi mengepal dan dengan satu tarikan nafas, udara di sekitarnya terasa dingin, menyebabkan para penonton menggigit tanpa sadar. Saat mata Longyi terbuka dan tertutup, dunia menjadi gelap. Kemampuan ini menakutkan jika digunakan dengan benar. Pasti akan membuat perbedaan di medan perang. Longyi dan Long Xintian berbenturan, suara pertempuran mereka bergema tanpa henti. Terkadang Longyi berada dalam keadaan yang menyedihkan. Di lain waktu Long Xintian berada dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan setelah Long Xintian menggunakan kekuatan garis keturunannya, Longyi masih mampu bertahan dan melawan baik. Jadi pertempuran itu berlangsung seimbang hingga keduanya benar-benar kelelahan. Area luas di sekitar mereka hancur tetapi mereka pulih dalam waktu singkat. Setelah Longyi dan Long Xintian bertarung imbang dan keduanya beristirahat, selanjutnya yang lain bergantian menantang lawan dengan kekuatan yang setara. Baik Longyi maupun Long Xintian bertarung hingga batas kemampuan mereka tanpa menggunakan jurus mematikan, melainkan fokus pada kelelahan untuk mendorong tubuh mereka hingga batas maksimal, berharap dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam pertempuran sebenarnya. Pada saat ini, baik Longyi maupun Long Xintian merasakan kelelahan yang mendalam, tetapi keduanya tidak meminum pil untuk memulihkan diri. Menyerap ki asal kaisar adalah pilihan terbaik. Ki asal kaisar di dalam bahtera tanpa rasa takut mengalir deras ke arah Longyi dan Long Xintian. Keduanya seperti jurang tanpa dasar, dengan panik menyerap ki asal kaisar. Namun ki asal kaisar di dalam bahtera tanpa rasa takut sangat berkonsentrasi bagi Xiuyan untuk dimurnikan. Bahkan dengan penyerapan panik mereka mungkin tidak dapat menyerap lebih dari 1/10-nya. Setelah sekian lama, keduanya perlahan membuka mata. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Longyi telah menembus ke tahap menengah alam 9 bintang, dan Long Xintian benar-benar telah menembus ke puncak alam 9 bintang dalam sekejap. Dia telah terjebak di tahap akhir alam 9 bintang untuk waktu yang sangat lama. Tetapi dia tidak menyangka terobosan itu akan datang begitu tiba-tiba. Ini membuat Long Xintian sangat gembira. Dia tertawa dan menepuk bahu Longyi. Peningkatan kekuatan mereka yang pesat juga meningkatkan antusiasme semua orang di sekitar mereka. Xiuzan bahkan lebih aneh. Dia membiarkan Feng Bo memukulinya tanpa ampun, tetapi dia tidak melawan balik. Setelah aktivitas garis keturunan klan harimau melolong surgawi, kekuatan fisik Xiuyan mencapai tingkat yang menakutkan. Serangan ganas Feng Bo yang tampaknya cepat bahkan tidak dapat melukai Xiuzan, hanya menyebabkan goresan yang sangat kecil. Dengan kekuatannya, itu membuat Feng Bo mempertanyakan keberadaannya, bertanya-tanya apakah serangannya terlalu lemah. Jelas bukan serangan Feng Bo yang lemah, melainkan pertahanan fisik Xiuzan yang terlalu menakutkan. Dan dia memiliki kecepatan pemulihan yang sangat mengerikan. Dikombinasikan dengan segel raungan, Xiuzan meningkatkan kekuatan fisiknya ke tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan Dodi bintang 9, Xiuzan berani bertahan tanpa melawan baik. Pengerasan kulit, teriak Xiuzan, dan kulitnya memancarkan cahaya gelap kuno, seolah-olah telah berubah menjadi logam. Ya Tuhan, terbuat dari apa Anda? Bagaimana tubuh Anda bisa sekuat ini? Feng Bo tak kuasa mengutuk Xiuzan. Xiuzan terkekeh dan menggaruk kepalanya. Saat Feng Bo menyerang, kulit Xiuzan menjadi semakin berkilau, seolah-olah semacam energi sedang berkumpul. Kekuatan raungan harimau. Xiuzan melangkah maju, telapak tangannya berubah menjadi cakar harimau dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Di atas kepalanya, kepala harimau sepanjang 100 kaki terbentuk. Xiuzan senang melihat ini, tetapi kepala harimau sepanjang 100 kaki itu runtuh di tengah pembentukannya.
Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya, guys ya. Bye bye.